Shalom saudaraku, dimanapun kita berada, ketemu lagi. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Mari kita bersama akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah warisan. Ya. Kita akan membaca dulu di dalam kitab Kejadian 25 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan. Kejadian 25 ayat 1 sampai dengan 18. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahor-Roi. Keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudaranya. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam mengambil keputusan tak jarang hanya berpikir jangka pendek tanpa mempertimbangkan jangka panjangnya. Itu bisa terjadi dalam keluarga, misalkan pembagian warisan, hak dan kewajiban tiap orang dalam keluarga. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam sebuah organisasi. Orang kurang memberi perhatian kepada struktur dan sistem organisasi yang berorientasi jangka panjang. Akibatnya, hal itu bisa berdampak negatif. Misalkan, terjadi perebutan warisan atau hak antar anggota keluarga, saling melempar tanggung jawab, dan sistem kerja yang tidak rapi. Saat ini kita mau belajar dari yang dilakukan Abraham kepada anak-anaknya yang begitu banyak jumlahnya. Sebelum ia meninggal, ia telah membagi warisan kepada semua anaknya sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuannya satu, yaitu agar anak-anaknya tidak berebut warisan, tetapi bisa hidup rukun meski orang tua mereka sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Abraham memikirkan hidup anak-anaknya pada masa depan dengan cara memberi warisan yang terbaik. Yang penting di sini bukan wujud atau banyaknya warisan, tetapi kejelasan dari warisan yang dibagikan sehingga tidak ada yang iri satu dengan yang lain.
Dampak positif bisa kita lihat tatkala Ishak dan Ismail menguburkan ayah mereka. Keduanya menjadi satu saudara yang rukun meski orang tua mereka sudah tidak ada lagi. Pelajaran terbaik dari Alkitab hari ini adalah agar kita memberikan warisan terbaik kepada orang yang akan kita tinggalkan, anggota keluarga kita, teman sepelayanan, rekan kerja, atau siapapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini tentu tidak melulu tentang perpisahan karena kematian, tetapi juga mungkin perpisahan karena kepindahan rumah, pergantian pengurus dalam sebuah organisasi, atau perpindahan tempat kerja, dan lain-lain. Siapapun kita, apapun jabatan kita, mari kita mewariskan hal-hal penting bagi keluarga, gereja, atau tempat kerja dengan segala kejelasan yang sejelas-jelasnya, agar tidak menimbulkan persoalan pada masa yang akan datang. Semua itu agar ada kelanjutan. Semua itu agar ada keberlanjutan yang baik. Jadi harapan kita tidak meninggalkan warisan mungkin berupa masalah yang nanti jadi batu sandungan kepada penerus-penerus kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.